Selamat datang Kepala Rehab Badoka Dr. Iman Firmansyah, SPKJ, SHMH di Kadabolo Podcast BNNK Tanah Toraja. Mungkin langsung saja di pertanyaan pertama, boleh kami tahu tujuan dokter datang ke Kadabolo Podcast? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih sambutannya dari Komandan Kepala BNK Tanah Toraja. Jadi tujuan kami sini adalah pertama untuk acara kegiatan Prahani, lalu juga untuk sinergi dan koordinasi dengan BNK Tanah Toraja, karena salah satu yang banyak mengirim klien untuk direhabilitasi, salah satu ada BNK Tanah Toraja. Jadi kita untuk berkoordinasi masalah keadaan, tempat, dan lain-lain. Seperti itu yang dari maksud kedatangan saya. Oke, terima kasih. Jadi maksud dan tujuannya adalah bersinergi dengan BNK Tanah Toraja ya. Oke, untuk sekarang ini kan kita lagi menyambut dan mau memeriahkan Hari Anti Narkotika Internasional 2024. Yang pertama mungkin buat Komandan, bagaimana kesiapan dalam rangka menyambut HANI 2024 di BNNK Tanah Toraja itu sendiri, Komandan? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk menjawab pertanyaan tadi, saya ucapkan selamat datang kepada Balai Rehab Badoka. Ya, hari ini sudah hadir di BNK Tanah Toraja untuk melaksanakan koordinasi dan untuk sinergi dan memberikan informasi terkait dengan kondisi rehabilitasi yang ada di baik di Sulawesi Selatan maupun secara khusus di Tanah Toraja atau wilayah kerja Tanah Toraja dari Toraja Utara, Indrekang, dan Tanah Toraja sendiri. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kedatangan dokter. Dan selanjutnya terkait HANI. Nah, HANI tahun ini itu temanya masyarakat bergerak bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. Nah, tentu ini kita menjadikan dasar untuk pelaksanaan baik Prahani, Hari H maupun Pasca HANI nanti. Nah, sementara ini di Kabupaten Tanah Toraja atau di BNK Tanah Toraja kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait Prahani. Nah, ada beberapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan juga. Ya, kayak yang dilaksanakan sekarang itu untuk Prahani ada sosialisasi beberapa tempat kemarin baik di sekolah maupun di masyarakat. Dan beberapa gereja, karena di sini gereja juga banyak membutuhkan sosialisasi dan mengundang. Kemudian ada nanti kita rencanakan juga olahraga bersama, mengundang teman-teman dari instansi lain, dan ada donor darah rencananya. Kemudian ada sambang atau baksos. Nah, nanti kita akan melaksanakan baksos di bersih-bersih di Burake, di Patung Yesus, kemudian di beberapa tempat lain. Dan ini semua sudah terencana dan sudah ada yang berjalan. Untuk hari hanya, ya tentu nanti kita menunggu arahan dari pusat. Di mana arahan dari pusat, apakah seperti tahun kemarin atau tahun ini ada perubahan. Nah, pasca hari saya kira sama saja. Semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan BNNK itu nanti kita masukkan sebagai kegiatan dalam rangka HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Saya kira itu saja. Ya, kegiatan yang sangat banyak ya Komandan di BNK Tanah Toraja tersendiri itu. Lanjut mungkin dengan pertanyaan yang sama kepada dokter, bagaimana kesiapan dari Balai Rehabilitasi Badoka sendiri dalam rangka menyambut HANI 2024? Iya, kalau di Balai Badoka kan memang konsentrasi kita kan adanya klien dan rehabilitasi. Jadi layanan kita lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan dan juga keinginan dari klien bagaimana bisa kembali pulih. Jadi kegiatan kami paling utama adalah kegiatan-kegiatan aktivitas untuk klien, di mana di situ ada kegiatan olahraga di antara sesama klien, kesenian, lomba-lomba kesenian, musik, lalu juga melukis, fashion show, jadi antar kalian. Selain itu juga ada juga beberapa olahraga yang kita ada kegiatan bersama dengan instansi-instansi
pemerintah di sekitar kita, namun mereka juga akan bersama dengan klien kegiatannya. Tetap kita semuanya fokusnya adalah kepada klien. Lalu kegiatan yang lainnya ya kita ada donor darah gitu. Selama ini untuk melakukan kegiatan yang menyumbangkan darah, lalu juga kegiatan aktivitas melakukan sosialisasi bagaimana rehabilitasi itu seperti apa. Jangan takut apabila ada keluarga untuk direhabilitasi, dan juga bahwa rehabilitasi milik BNN itu adalah gratis. Jadi itu perlu digaungkan, jangan sampai akan membuat jadi stigma di masyarakat, mereka takut direhabilitasi. Itu yang untuk prahani. Yang haninya sama tadi yang seperti dikatakan Pak Kaban, kita menunggu instruksi dari pusat. Apa yang kita lakukan? Apakah kita juga akan bergabung dengan Toraja di satu tempat untuk melakukan kegiatan haninya atau bagaimana? Itu kita nunggu arahan dari pusat. Untuk paskanya sama, kita terfokus pada klien. Bagaimana rehabilitasi yang dilakukan di Badoka ini luas ke masyarakat, bahwa masyarakat mengerti bahwa yang dilakukan rehabilitasi itu tidak ada kekerasan di sana, tidak ada uang di sana. Semua kita jalankan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pimpinan BNN. Seperti itu. Oke, sangat menarik ya. Berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai Rehab dan BNN Angkatan Toraja mungkin ada satu yang sama dan mungkin ada yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu untuk kepentingan memberantas narkoba di Indonesia ini. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, mungkin yang terakhir buat sore yang indah ini. Langsung saja, bagaimana sinergitas BNN Kabupaten Tanah Toraja dengan Balai Rehabilitasi Badoka? Oke, mungkin bisa dimulai dari Komandan Justin. Ya, silakan. Ya, jadi kalau sinergi saya kira sudah jalan ya, sudah dari awal ya, dan memang ini instansinya sama gitu ya, institusinya sama, BNN, dan memang dalam pembagian tugas sudah jelas bahwa ada namanya pusat, namanya provinsi, kabupaten, ada balai rehab, macam-macam. Nah, kalau sinergi tentu karena dalam satu lingkaran atau satu institusi, nah, itu akan tetap terus dijalin kerjasama atau sinergi. Karena di Badoka itu balai rehab ini menerima klien-klien dari kita, misalnya dari beberapa kabupaten yang ada di tadi, Sulawesi Selatan, misalnya Bone, Palopo, Toraja. Nah, kita Toraja di sini sering kita mengirim, dan memang yang kita kirim itu yang memang tingkat keparahannya menurut asesmen yang dilaksanakan wajib untuk rawat inap, ya kan? Nah, jadi hanya persoalan yang muncul yang kita lihat adalah bagaimana masyarakat ini mau melapor diri. Nah, kita sudah melaksanakan sosialisasi, menyampaikan bahwa jangan takut, jangan malu, ya, tetap laporkan supaya kita juga bisa tangani mereka. Apakah nanti kita rawat jalan atau rawat nginap, itu tergantung dari asesmen, bagaimana hasil asesmennya. Jadi masyarakat kita himbau, ya jangan takut, jangan malu, ya, laporkan saja, bawa ke sini. Karena di aturannya juga, kalau anak di bawah umur dan ternyata orang tua atau wali tidak melaporkan, itu juga bisa kena pidana, ya, pidana 6 bulan penjara. Ya, tapi itu kita tidak inginkan terjadi. Yang jelas bahwa orang tua memang harus bertanggung jawab atas pendidikan akhlak, pendidikan formal untuk anak-anaknya, terutama menjauhi narkoba. Nah, ini yang kita harap. Jadi, tapi kalau nanti kita asesmen dan wajib kita rawat inap, tentu kita akan kirim ke Badoka. Nah, ini dokter datang, kami sudah ngobrol-ngobrol tadi, itu kita sudah bisa baca bahwa situasi atau kondisi ya rehabilitasi yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah digambarkan tadi dalam pembicaraan kami. Ya,
ternyata banyak sekali antrian di sana. Dan sekarang saja itu sudah hampir full kuotanya, karena kuotanya cuma seberapa tadi dan antriannya malah lebih dari itu. Oleh karena itu diharapkan masyarakat juga ya bisa mendukung dalam rehabilitasi, dalam hal ini bisa ya saling mengingatkan di wilayah, di dalam rumah, di mana saja, sehingga tidak masuk ke sana, karena kalau kita paksakan juga tidak bisa karena itu full. Nah, sekarang ini paling 1, 2, 3 yang bisa. Oleh karena itu kita juga di Toraja, Dok. Nah, nanti kami juga akan melihat kalau memang di sana karena antrian banyak, karena di sana itu Indonesia Timur, jadi nanti kami juga kalau bisa rawat jalan, kami rawat jalan saja, ya, biar nanti tidak terlalu terlalu menambah beban di sana, karena ya kita tahu lah pelayanan di Badoka Indonesia Timur, ya. Ya, tapi gimana dong di sana kira-kira? Ya. Ya, terima kasih Komandan. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Komandan itu benar, ya. Jadi kondisi saat ini Badoka itu memang selalu seperti itu. Jadi itu menandakan bahwa banyaknya pecandu. Jadi ada dua hal itu yang tergambar dari kenapa Badoka itu penuh. Pertama adalah hal yang baik, yang kedua hal yang kurang baik. Hal yang baik itu menandakan bahwa banyak sekarang masyarakat banyak yang merasa bahwa rehabilitasi itu berguna, hingga mereka berbondong-bondong untuk rehabilitasi. Itu yang sisi positifnya, yang baiknya. Tapi sisi negatifnya itu juga menandakan pecandu juga makin banyak, gitu. Jadi hal itu Komandan, jadi itu ya itu jadi tergambar seperti itu. Kadang-kadang juga kita, berarti ini tingkat kepedulian masyarakat untuk rehabilitasi itu sekarang makin meningkat. Mereka banyak berbondong-bondong untuk rehabilitasi. Tapi di sisi lain berarti pecandu itu makin banyak. Itu harus direhabilitasi kan begitu. Nah, makanya tujuan saya ke sini, saya berbincang menyampaikan berbincang dengan Komandan itu untuk melakukan koordinasi gitu. Siap. Bagaimana kalau misalnya kondisi di Badoka itu sudah penuh, namun dia tidak bisa klien yang pecandu yang ada di Tanah Toraja atau di Toraja ini itu kita biarkan hanya gara-gara alasan tempat rehab itu penuh gitu. Tadi kan udah beberapa solusi, termasuk bagaimana untuk merawat jalannya atau rehab-rehab yang bisa dilakukan oleh Toraja, oleh BNK dan lain-lain dengan dibantu oleh Balai Badoka. Jadi kita sama-sama melakukan sinergi seperti hal itu. Itu sih seperti di gambaran Komandan. Oke, mungkin itu saja buat sore hari ini. Sangat bermanfaat buat teman-teman Sobat Bersinar di manapun berada, terkhususnya di Tanah Toraja. Sebelumnya terima kasih kembali buat Dr. Iman Firmansyah telah hadir di podcast bersama-sama kami. Mungkin yang terakhir, yang paling terakhir, satu kata atau satu kalimat buat Sobat Bersinar dimanapun berada, dari mungkin closing statement begitu ya. Untuk para pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkotika, memang langkah paling baik ada rehabilitasi. Namun rehabilitasi bukan satu-satunya jalan untuk penata laksanaan pecandu. Keluarga yang paling utama. Saya rasa itu. Keluarga yang paling utama. Komandan mungkin ada closing statement buat sobat-sobat bersinar di luar sana? Iya. Untuk masyarakat Tanah Toraja, harapan kami di BNK Tanah Toraja ini segera laporkan anak atau siapapun yang ada di wilayah di sekitar tempat tinggal yang memang sudah menjadi pecandu, karena dikhawatirkan itu bisa menjalar ke orang lain, karena dalam pergaulan nanti itu bisa saja terjangkau dengan anak-anak yang lain di sekitar situ. Jadi antisipasi kita adalah secepat mungkin melaporkan kalau ada yang pengguna di wilayah atau sekitar di tempat tinggal mereka. Ya, mungkin terakhir bisa kita sama-sama gaungkan Indonesia Bersinar. Indonesia bersinar, Toraja bersinar, bersinar Kobang.